3K. Berkas apa saja yang harus disiapkan, yakni pertama pas foto terbaru dengan pakaian formal dan berlatar belakang merah. Ini wajib menggunakan latar belakang merah. Selanjutnya yang kedua yakni ijazah asli. Ijazah asli ini bukan merupakan ijazah terakhir ataupun ijazah maksud saya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki ijazah terakhir minimal S2. Nah, berarti bukan ijazah S2 tersebut yang akan diupload, melainkan ijazah pendidikan yang Bapak Ibu gunakan saat melamar, saat melakukan upload berkas pertama kali. Nah, untuk di sistem SSC-ASN sendiri, itu ketika Bapak Ibu sudah mengupload saat lamaran, itu memang sudah masuk datanya, data ijazah tersebut, tetapi itu perlu ada penambahan berkas lainnya yang harus Bapak Ibu lampirkan bersamaan dengan berkas ijazah tersebut. Nanti untuk ijazah berkas lainnya apa saja itu akan saya jelaskan sebentar. Selanjutnya ketiga yakni transkrip nilai asli. Transkrip nilai asli juga ini sudah Bapak Ibu upload saat penguploadan pendaftaran peserta pada CASN pertama kali. Tapi tetap juga kami harapkan Bapak Ibu mengecek kembali untuk transkrip yang pernah diupload saat pendaftaran sebelumnya. Nah, yang keempat yakni daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini itu adalah daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu akan isikan secara online melalui aplikasi SSC-ASN. Nah, setelah daftar riwayat hidup ini Bapak Ibu isikan secara online, itu untuk lembar terakhir dan lembar pertama sekali itu wajib Bapak Ibu tulis tangan untuk beberapa catatan dan ditempel materai pada lembar paling belakang. Ditempel materai dan ditandatangani. Nah, selanjutnya daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu sudah cetak tersebut itu akan diunggah ke masing-masing akun. Selanjutnya surat pernyataan 5 poin. Untuk surat pernyataan ini insya Allah akan kami share secepat-cepatnya untuk format penulisannya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Untuk seluruh berkas ini dia tidak perlu ada yang ditulis tangan. Yang ditulis tangan itu hanya pada daftar riwayat hidup. Itu pada halaman pertama saja. Nah, tulisan tangan berikutnya, berkas yang tulis tangan berikutnya, yakni hanya pada materai dan tanda tangan, serta penulisan nama untuk beberapa surat. Tapi kalau untuk surat pernyataan ini, dia tidak perlu ditulis tangan, cukup diketik saja. Tapi tetap wajib ditempelkan materai. Selanjutnya, yakni SKCK. SKCK ini diterbitkan oleh kepolisian. Nah, kita tidak membatasi SKCK ini harus diterbitkan oleh Polres ataupun Polda, itu bisa dua-duanya. Bisa salah satunya maksud kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengurus SKCK ini yang diterbitkan oleh Polres, bisa. Yang diupload juga diterbitkan oleh Polda juga bisa. Selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini, dia terdiri atas 2 buah surat. Itu 2 buah surat yang berbeda, yakni surat keterangan sehat jasmani sendiri dan surat keterangan sehat rohani sendiri. Surat ini dia harus diurus di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Nah, dalam hal ini dia minimal ditetapkan yakni rumah sakit umum daerah. Untuk rumah sakit umum daerah ini kan ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa menerbitkan surat keterangan tersebut. Seperti contoh di Kota Gorontalo saja itu ada Rumah Sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Otanaha. Itu adalah rumah sakit milik pemerintah. Untuk di Bone Bolango ada Rumah Sakit Toto Kadila. Selanjutnya di Kabupaten Gorontalo ada Rumah Sakit Ainun dan Rumah Sakit Dunda. Untuk Bualemu juga ada Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Untuk Pohuwato itu Rumah Sakit Panua. Nah, dan Gorut itu Rumah Sakit Jus Zainal Umar Sidiki. Selanjutnya surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ini dia bisa diterbitkan oleh lembaga yang memang punya kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
itu dalam hal ini yakni pada BNN kabupaten kota maupun BNN provinsi. Jadi tidak dibatasi BNN apa yang Bapak Ibu untuk menerbitkan surat keterangan narkoba ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang untuk surat pernyataan rencana penempatan. Surat pernyataan rencana penempatan ini akan kami sampaikan sama-sama dengan surat pernyataan 5 poin ini tadi. Itu formatnya akan kami share secepatnya. Dan terakhir juga ada surat lamaran yang wajib Bapak Ibu buatkan. Nah, untuk pengisian DRH, jadi petunjuk teksnya ini insya Allah akan saya share di grup chat. Nah, tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait petunjuk pengisian untuk DRH ini. Jadi Bapak Ibu login pada SSC ASN. Pada login pendaftaran SSC ASN yang pernah Bapak Ibu daftar mendaftarkan dulu. Nah, setelah itu akan muncul form biodata yang wajib Bapak Ibu isi. Nah, form biodata untuk gelar depan dan gelar belakang itu diisi sesuai gelar depan ataupun gelar belakang diisi sesuai dengan gelar yang tercantum pada ijazah. Wajib sesuai dengan gelar yang tercantum pada ijazah. Selanjutnya untuk tempat lahir juga dia tempat lahir yang tercantum pada ijazah, bukan tempat lahir bukan tempat lahir berupa nama desa ataupun nama kecamatan. Jadi dia tempat lahirnya harus minimal nama kabupaten yang Bapak Ibu pilih. Oke, selanjutnya untuk biodata yang lain-lainnya silakan Bapak Ibu sesuai isi dengan data yang sebenar-benarnya. Nah, untuk hobi silakan Bapak Ibu isi dengan hobi